Jangan langsung rekam. Hah? Udah. Kan recording terus. Kali. Kok laki-laki nak? Ada perempuan semua enggak? Enggak. Ini memang cuma 30 kan jadwalnya. Tapi kok laki-laki? Tapi kok laki-laki? IPS. Kok laki? Keluar dong, nggak ada perempuan kayaknya. Iya, kan baru mulai. Ya berarti laki-laki lah, Mungkin digabung. Nah, Belum. Ini kelasnya nggak digabung. digabung lah. tapi kan memang cuma 30 kan dibilang. Coba tanda baca dulu. Iya. Kondisi. Ya. Nabila, Nabila. Nah, Merah. Kak, ini udah ya, Kak? Kan semuanya artinya. Halo. Udah ada semua ini. Ada air. Oh ya, iya ada air. bukan di sini. Halo. Ada host. Lagi. Zahra. Iya. Zahra. Apa? Iya. Bentar, mana Abi? Abi ini kok bukan, ini nggak ada suara. Oke, cek. Suaranya saya terdengar. Terdengar nggak? Serius. Coba saya pinjam ini. Coba suaranya. Ada kok saya. Tes. Dengar kan? Cek. Nah, bisa. Nah ini. Nah. Sama tetap. Hah? Tes 1 2 3 saya. Dengar. Saya dengar nggak suara saya? Cek. Dengar nih. Enggak sampai ini. Dengar nggak? Hah?
Saya dibuka lagi tadi, Pak. Ini saya dibuka lagi yang tadi. Apanya? Ini ya suara saya. Kan. Cek, dengar. Ada nggak? Belum juga dengar nggak? Oke. Pindah aja ini ya, nggak apa-apa. Pindah aja ini ya, Pak sini aja. Pindah gimana? Enggak, ini di sini. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Apa kabar nih? Baik. Alhamdulillah. Gimana rasanya ada kelas 6? Mainkan apa? Benar. Oke. Siapa yang bahagia ada kelas 6? Saya. Coba angkat tangannya, Bu Mega mau lihat. Saya. Masya Allah. Halo. Banyak yang bahagia ya. Halo. Halo. Sambil menunggu Pak Azmi, boleh nih kita cerita-cerita dulu. Sabar dulu, Mega. Sabar dulu, Mega. Oh, bisa. Oh, udah Bu Mega. Bu Mega udah? Oke. Pak, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, Pak Asmi mau cek suara dulu nih. Suara Pak Asmi bisa terdengar? Suara Pak Asmi bisa terdengar? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Kita mulai Bisa. ya. Baik. Oke, cek. Teman-teman, hari ini teman-teman, ini suaranya untuk suara dari teman-teman sengaja Pak Asmi matikan supaya teman-teman bisa fokus. Agar suara teman-teman bisa suara Pak Asmi bisa teman-teman dengarkan dengan baik. Baik, sebelum Pak Asmi mulai untuk pembelajaran hari ini, Pak Asmi buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di hari yang penuh keberkahan ini, Pak Asmi mau tanya kabar teman-teman dulu nih. Apa kabar teman-teman kelas 6 di pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Apa kabar Pak Azmi? Alhamdulillah luar biasa Pak Asmi dan Bapak Ibu guru yang lain dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman, semoga teman-teman selalu berada dalam lingkup kesehatan dan kebahagiaan. Kemudian Pak Asmi dan juga Bapak Ibu guru yang lain berharap kita semua bisa diberi kesempatan kembali oleh Allah agar kita bisa bertemu lagi dan belajar bersama lagi seperti sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu Pak Asmi sampaikan. Nih, teman-teman, Pak Asmi mau cek untuk tampilan layar teman-teman. Sudah ada belum untuk gambar yang Pak Asmi tampilkan? Nah, sudah ada semua. Coba Sudah yang ada, Pak. ya sudah ada, langsung kasih ini ya, jempolnya. Ya. Oke. Sebentar ya teman-teman. Pak Asmi akan melebarkan kembali untuk suaranya. Baik, teman-teman, sebelum hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial.
Nah, kira-kira hari ini tentang apa ya ilmu pengetahuan sosialnya? Udah. Tentang apa tuh negara ASEAN Pak? Tanda negara. Ikon Tanda negara. Apa? Ikon negara, terus tanda negara, apalagi kira-kira? Contohnya. Lambang negara, terus apa lagi kira-kira? Oke, Bendera negara. bendera negara. Oke, kita lanjut untuk pembelajaran di hari ini. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan mengenai mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, ada beberapa kesepakatan yang harus teman-teman perhatikan. Kesepakatan yang pertama adalah mengikuti pembelajaran dengan tertib. Caranya fokus untuk memperhatikan informasi yang Pak Asmi sampaikan. Karena nanti di akhir pembelajaran, teman-teman harus mengerjakan tantangan yang Pak Asmi berikan. Kemudian yang kedua kesepakatannya adalah sediakan alat tulis dan catatlah bagian-bagian penting dari materi yang disampaikan. Kemudian yang ketiga kesepakatannya adalah nanti jika masih ada waktu, Pak Asmi akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk menanyakan bagian-bagian yang belum teman-teman pahami. Baik, teman-teman mudah kan untuk dijalankan kesepakatannya kan? Nah, insya Allah teman-teman pasti bisa karena kesepakatan ini juga sering teman-teman laksanakan di kelas. Baik. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kira-kira biasanya sebelum kita mulai belajar, kita melaksanakan apa dulu ya? Kalau di kelas biasanya di sekolah ngapain? Alfa zone. Ya. Oke, sekarang waktunya bermain. Nah, Main apa? Coba bertakbir dulu yang sudah bisa mendengarkan Pak Asmi dan mengikuti kesepakatan dari Pak Asmi. Allahu Akbar. Baik. Allahu Teman-teman, Akbar. aturan gamenya sederhana ya teman-teman. Teman-teman harus menyebutkan nama bangunan dan nama negara tempat bangunan berikut yang Pak Asmi tunjukkan. Nah, untuk waktu menjawabnya hanya 5 detik. Bisa dipahami? Baik. Bentar ya teman-teman. Baik. Oke, kita mulai untuk gamesnya. 1, 2, 3. Oke, kira-kira yang Pak Asmi tunjukkan ini merupakan Singapura. Nah, kira-kira patung apa nih teman-teman kira-kira? Singapura. Coba kita ada yang berbeda dengan jawaban teman-teman ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini itu Singapura, Pak. Ada Singapura ya. Kira-kira sama ya nih? Singapura. Berapa sih itu? Bentar ya teman-teman. Berapa tuh, Pak? Teman-teman, Pak Asmi minta untuk tidak mengaktifkan kembali suara yang Pak Asmi ini kan ya teman-teman, kunci ya teman-teman, agar teman-teman tidak terdengar kembali suara yang seperti barusan. Bisa dipahami? Oke, tunjukkan jempolnya apabila bisa dipahami ke layar. Oke, sip. Oke, kira-kira ini tadi teman-teman Singapura katanya. Yuk, kita coba buka. Apakah benar ini berada di negara Singapura? Ya, 1, 2, 3. Nah, benar ya teman-teman?
ini merupakan patung Merlion dari negara Singapura. Kemudian yang kedua, kira-kira berada di negara manakah yang akan Pak Asmi tunjukkan? Teman-teman yang mau menjawab silakan boleh membuka speakernya kembali. Yang mau menjawab silakan buka speakernya kembali. Apa tuh? Diam. Apa, Pak? Sebentar ya teman-teman. Singa tuh. Nih. Punya apa, gambar Pak? ini. Oh, Monas. Kira-kira mana nih? Monas atau Indonesia. Mami? Jakarta, Monas. Indonesia. Mana? Indonesia. Indonesia. Nah, oke, kita hitung. Indonesia. Satu. Oke. Belanda. Teman-teman boleh setelah menjawab. Setelah teman-teman menjawab, boleh mematikan kembali untuk mic-nya supaya tidak terdengar suara yang seperti barusan. Oke. 1, 2, dan 3. Kira-kira benar atau tidak ya? Ya, ini merupakan bangunan atau Monas yang berada di negara kita, Indonesia, tepatnya di Jakarta. Ada yang pernah berkunjung ke Monas sebelumnya? Pak Toto pernah berkunjung ke Monas juga ya? Oke, kemudian yang ketiga. Pertanyaannya. Nah, terakhir ini teman-teman. Kira-kira Gedung kembar. berada apa? Malaysia. Gedung kembar apa? Malaysia. Terus mana lagi? Malaysia. Oh, itu. Apa namanya? Apa namanya? Oke. Silakan dimatikan kembali untuk mikrofonnya. Setelah selesai menjawab, matikan kembali mikrofonnya setelah teman-teman menjawab. Oke. 1, 2, 3. Nah, teman-teman saya minta untuk mematikan mikrofonnya ya. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya. Oke, benar ya. Ini merupakan menara Petronas yang tepatnya berada di negara Malaysia. Nah, iya teman-teman, ini tidak hanya satu yang namanya, tapi ada biasanya disebut dengan Twin Tower atau KLCC atau Kuala Lumpur City Center. Teman-teman, jika Pak Asmi minta untuk menghidupkan kembali mic-nya, teman-teman silakan dihidupkan. Tetapi jika Pak Asmi minta untuk mematikan mic-nya, maka teman-teman mohon kerjasamanya untuk mematikan mic-nya ya, supaya tidak terdengar seperti suara yang barusan. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, terlihat kan setiap negara itu mempunyai ikon-ikon terkenalnya masing-masing. Seperti di Malaysia tadi, di Malaysia ada apa? Menara Petronas. Kemudian di Singapura tadi ada patung Merlion. Kemudian di Indonesia salah satunya ada Monas. Nah, setiap negara memiliki bangunan uniknya sendiri-sendiri. Nah, tapi tidak hanya bangunannya teman-teman. Ternyata yang memiliki perbedaan. Dari penduduk setiap bangsa itu ada juga yang berbeda suku dan juga berbeda bangsa juga. Nah, Masya Allah. Dengan kekuasaan Allah, Allah menciptakan hal tersebut seperti yang telah Allah sampaikan, tuliskan di surat Al-Hujurat ayat 13. Nih. Nah, kita coba dengarkan bersama-sama terlebih dahulu ya suaranya. Ya أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Oke, Barakallah. Itu tadi suara dari surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, kemudian Pak Asmi minta untuk
salah satu dari teman-teman untuk menyebutkan ini ya, artinya. Ya, Pak Asmi pilih Bang Willy. Nah, Willy coba diaktifkan speakernya. Ya, silakan dibacakan. Manusia sesungguhnya kau dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Baik. Barakallah Bang Willy, terima kasih untuk bantuannya. Boleh dimatikan kembali untuk mic-nya untuk Husen dan Bang Labib, silakan dimatikan kembali untuk mic-nya. Baik, teman-teman, artinya dari surah Al-Hujurat itu, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Masya Allah. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk saling kenal mengenal. Nah, dari perintah Allah tentang saling kenal mengenal, kira-kira manfaat saling kenal mengenal itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Manfaat dari kita saling kenal mengenal antara satu sama lain. Apa kira-kira? Mungkin memperbanyak teman. Apa? Memperbanyak teman. Terus apa lagi kira-kira? Rukun. Rukun. Membuat situasi menjadi rukun. Ya, membuat situasi menjadi rukun. Terus apa lagi kira-kira? Menambah pengetahuan. Ya, terus apa lagi kira-kira? Ya, benar teman-teman. Yang teman-teman tadi sebutkan tadi, menambah teman, kemudian menjadi suasana rukun dan lain sebagainya. Selain itu, salah satu manfaat dari kerjasama itu adalah manfaat dari saling kenal mengenal itu yakni bisa bekerja sama. Nah, contohnya kerjasama seperti apa yang dilakukan? Teman-teman di sekolah biasanya kerjasama seperti apa yang biasa dilakukan di pagi hari? Misalkan contohnya melaksanakan piket bersama-sama, kemudian menyiram tanaman dan lain sebagainya. Nah, kerjasama ini juga sudah sering teman-teman ucapkan pada Ikrar Satria The Green Camp. Yang keberapa kerjasama di Ikrar Satria The Green Camp? 1. Selalu jujur. 2. Bertanggung jawab. Yang kelima. Ya, tepat sekali. Yang kelima. Nah, ternyata teman-teman, kerjasama ini tidak hanya dilakukan oleh individu atau orang perorangan. Akan tetapi, kerjasama ini juga bisa dilakukan oleh antar negara. Nah, contohnya negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nih, ini organisasi antar negara ASEAN. Nah, ini beberapa negara yang berada di wilayah Asia Tenggara membuat yang namanya kerjasama. Nah, kerjasama yang mereka namai yakni ASEAN, nih teman-teman. Baik, jika kita berbicara tentang ASEAN, organisasi ASEAN, teman-teman sudah pernah tahu tentang SEA Games? Ada yang pernah tahu? Silakan diaktifkan mic-nya kalau tahu ya. Nah, kalau silakan dimatikan kembali. Oke, teman-teman, kerjasama antar negara. Kalau teman-teman antar perorangan tadi bisa dilakukan di kelas, misalkan mengerjakan piket kelas di pagi hari, kemudian saling membantu gotong royong untuk membersihkan loker dan lain sebagainya. Tetapi kerjasama yang dilakukan oleh antar negara itu contohnya ini teman-teman, SEA Games. Nah, di tahun 2019 itu SEA Games dilaksanakan di Filipina. Nah, kemudian SEA Games ini sendiri dilaksanakan 2 tahun sekali. Nah, yang menjadi tuan rumah itu berbeda-beda biasanya.
Nah, di situ ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan seperti badminton, sepak bola, silat, dan panjat tebing dan lain sebagainya. Kemudian, nah, ini teman-teman, apa sih kepanjangan ASEAN itu? Ada yang tahu sebelumnya? Ada yang sudah pernah membaca? Ya, belum. Kepanjangan ASEAN adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, atau Perhimpunan Negara-Negara di Wilayah Asia Tenggara. Oh iya teman-teman, Pak Asmi ingatkan teman-teman, Pak Asmi ingatkan kembali ya. Halo. Nah, Pak Asmi ingatkan kembali ya. Untuk kesepakatan yang kedua tadi, silakan mencatat beberapa poin-poin penting yang Pak Asmi tampilkan di slide-nya. Karena di penghujung nanti Pak Asmi akan memberikan tantangan untuk teman-teman. Nah, baik, kita kembali lagi ke topik. Nah, ASEAN itu panjangan dari Association of Southeast Asian Nation, atau Perhimpunan Negara di Wilayah Asia Tenggara. Husen tidak mencatat. Silakan mencatat. Oke. Association of Southeast Asian Nation. Oke, sudah. Baik, teman-teman, berbicara tentang ini, Asia Tenggara. Nah, ini Pak Asmi akan mengajak teman-teman bermain lagi nih. Nih, di wilayah Asia Tenggara. Nah, Pak Asmi akan mengajak bermain lagi. Nih, Pak Asmi akan mengajak main lagi tentang menyebutkan beberapa wilayah yang berada di Asia Tenggara. Nah, teman-teman, aturan mainnya seperti biasa. Setelah teman-teman menjawab, kemudian silakan dimatikan kembali untuk tempat volumenya. Bisa dipahami? Oke, jika bisa dipahami, kita lanjut ke permainan. Nih, ini merupakan peta yang berada di negara ASEAN. Nah, di situ ada nomor 1, 2, 3, 4, sampai dengan 10. Nah, kira-kira negara mana sajakah yang berada di wilayah Asia Tenggara atau yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi ASEAN? Nih, nomor 1. Nih, kira-kira ingat ya, kesepakatannya sama ya. Teman-teman setelah menjawab, silakan dimatikan kembali icon mic-nya. Bisa dipahami? Oke, silakan dibuka nanti 1, 2, 3. Kira-kira nomor 1. Kira-kira negara mana ya yang Pak Asmi tunjukkan di nomor 1 ini? Ya, mana? Negara mana kira-kira? Indonesia. Oke, silakan dimatikan kembali. Silakan dimatikan kembali. Oke. Indonesia. Oke, Indonesia ya. Oke. Nah, kita cek coba kebenaran dari nomor 1 ini, apakah benar Indonesia? 1, 2, 3. Ya, tepat ya, dan teman-teman sampaikan tadi, jawabannya adalah Indonesia. Kemudian yang nomor 2. Nomor 2 kira-kira negara mana ya ini? Nah, kira-kira negara mana nih? Mana? Negara tetangga ya? Singapura ya? Singapura. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ya, kita hitung 1, 2, 3. Kira-kira Singapura. Ya, tepat sekali. Ini negara Singapura. Singapura itu di mana, teman-teman? Ada yang pernah ke negara ini? Ica. Kemudian nomor 3. Nomor 3 yang kuning. Pernah, Pak. Nih. Oke. Holiday Yang kemarin. nomor kuning. Nomor 3. Kira-kira negara mana, teman-teman? Oke. Negara mana ya kira-kira? Yang berdekatan dengan Malaysia. Singapura. Berdekatan dengan Malaysia.
Oke. Malaysia. Mungkin. Untuk ini. Icon mic silakan ditutup kembali. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Malaysia, benar ya teman-teman. Barakallah. Kemudian yang nomor 4, kira-kira negara mana nih? Oke. Negara mana kira-kira? Boleh dibuka mic-nya kalau teman-teman tahu. Nomor 4. Thailand. 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 Benar nggak? Thailand kira-kira. Oke, kita buka bersama-sama. 1, 2, 3. Nah, Thailand merupakan negara Thailand. Teman-teman boleh memasuki. Itu suara apa sih? Glitch-nya, Pak. Oke, negara Thailand ya teman-teman, benar ya teman-teman. Tentunya pasti ada yang berkunjung ke sana pastinya ya. Nah kemudian yang nomor 4 kira-kira, nomor 5, negara mana kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Bantu menjawab, ya? Filipina. Oke, mana lagi? Myanmar. Oke, kita buka. 1, 2, 3. Ya, tepat ya. Barakallah untuk yang tepat dalam menjawab. Ini nomor 5, merupakan negara Thailand. Kemudian nomor 6. Myanmar. Myanmar nomor 5. Kemudian yang nomor 6 kira-kira negara mana teman-teman? Laos. Terus lagi. Laos. Oke. Laos. Kita buka 1, 2, 3. Laos. Oke, tepat ya. Ini merupakan negara Laos. Kemudian nomor 7. Nomor 7 kira-kira negara mana ya? Kamboja. Oke. Kamboja. 1, 2, 3. Kamboja. Nah, barakallah yang sudah benar dalam menjawab untuk nomor 7 itu merupakan negara Vietnam. Kemudian nomor 8 nih teman-teman. Nomor 8. Apa kira-kira? Nomor 8. Kamboja. Oke, kita buka 1. Nggak tahu. Ya Kamboja. Oke. Kayak tahu. Barakallah. Benar ya teman-teman. Itu Kamboja. Ini merupakan negara Kamboja di nomor 8. Kemudian di nomor 9 adalah Hawaii. Mana? Filipina. 1, 2, 3. Barakallah. Itu merupakan negara Filipina. Kemudian nomor 10 teman-teman, yang terakhir. Kira-kira negara mana? Negara mana? Brunei. Oke. 1, 2, 3. Barakallah. Benar ya teman-teman. Ini merupakan nomor 10, merupakan negara Brunei. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui di sini negara ini merupakan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Yang nomor 1 ada Indonesia, kemudian Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, teman-teman, ini juga tergabung dalam anggota ASEAN atau perhimpunan negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, teman-teman, dari 10 negara ini ternyata ada beberapa negara saja yang menjadi perwakilan untuk mendirikan organisasi ASEAN. Nah, negara mana saja kah yang termasuk negara pendiri? Nah, yang akan kita bahas adalah 1, Indonesia. Nah, kemudian kedua, Singapura. Kemudian yang ketiga, Malaysia. Dan yang keempat, Thailand. Dan yang kelima, Filipina. Nah, kenapa ya kira-kira kita akan hanya membahas tentang 5 negara ini? Nah,
Nih Oh, teman-teman. sama. Apa sih baca Nih. apa sih? Tahukah teman-teman, ternyata negara Indonesia ini, negara kita merupakan salah satu negara yang juga mengikuti kegiatan deklarasi pembentukan ASEAN. Nah, pada tanggal, nah tepatnya Bangkok, Thailand, tanggal 8 Agustus 1967. Jadi, organisasi ASEAN ini deklarasinya berada di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kemudian ini merupakan beberapa 5 negara yang merupakan negara pendiri ASEAN. Nih. Yang pertama ada Indonesia, kemudian yang kedua ada negara Singapura, kemudian yang ketiga Thailand, yang keempat Malaysia, dan yang kelima adalah Filipina. Nah, 5 negara ini merupakan negara pendiri dari organisasi ASEAN. Nah, pada tanggal 8 Agustus tahun 1967, pada saat itu perwakilan dari setiap negara ini mengirimkan beberapa tokohnya, satu orang tokohnya untuk melakukan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, kemudian teman-teman, nah ini perhatikan gambar yang Pak Asmi tunjukkan. Nah, ini merupakan gambar dari dokumentasi penandatanganan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Bisa terlihat ya di layar kaca teman-teman ya. Ini fotonya juga diambil pada saat itu teman-teman, tahun 1967. Baik. Siapa yang ngambil, Pak? Ya. Siapa ya? Ini tentunya yang mengambil bagian ininya ya teman-teman, dokumentasian ya teman-teman. Kemudian, nah tentunya teman-teman penasaran kan, siapa saja 5 negara Bapak ASEAN ini atau pendiri ASEAN ini yang mengikuti penandatangan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Nah, siapa tuh kira-kira? Nih. Yang pertama. Nah, teman-teman, ini merupakan tepat. Ini merupakan tokoh perwakilan dari Indonesia yang dikirimkan oleh negara Indonesia untuk mengikuti kegiatan deklarasi Bangkok. Nah, beliau lahir pada tanggal 22 Juli 1917. Nah, beliau ini merupakan mantan Menteri Luar Negeri Indonesia, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Indonesia, teman-teman. Ini ada lambang negara Indonesia ya. Mohon maaf untuk mic-nya yang masih bersuara, silakan dimatikan terlebih dahulu, kecuali Pak Asmi minta untuk menghidupkan nantinya. Oke, kita lanjut. Ini merupakan perwakilan dari Indonesia. Bernama siapa teman-teman? Boleh diakukan? Adam Malik. Adam Malik. Bapak Adam Malik. Nah, lanjut. Kemudian yang dari Singapura. Nah, Singapura. S itu singkatan ya teman-teman. Singapura Raja. No. S Raja Ratnam itu. S-nya itu Sinantabi Raja Ratnam. Nah, kira Singapura. Ya, beliau perwakilan atau perwakilan dari negara Singapura. Nah, beliau ini merupakan mantan Menteri Luar Negeri Singapura. Kemudian yang selanjutnya yang dari Malaysia, beliau adalah Tun Abdul Razak. Nah, Tun Abdul Razak. Nah, beliau ini merupakan Perdana Menteri kedua Malaysia.
yang dikirimkan oleh negara Malaysia untuk mengikuti deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Nah, ini yang dikirimkan oleh Malaysia ya teman-teman gambarnya. Nah, kemudian nih dari Thailand. Nah, Tanat Koman. Nah, ini fotonya juga sepertinya diambil pada tahun 1967 ya teman-teman. Nah, ini merupakan Bapak ASEAN namanya, Bapak ASEAN atau Tanat Koman yang termasuk ke dalam 5 tokoh pendiri dari mirip siapa? Kim Jong Un ya. Iya. Iya, karena Thailand ya. Nah, kemudian ini merupakan tokoh pendiri negara ASEAN. Mirip Apis. Kemudian selanjutnya, nih. Nah, dari negara Filipina. Siapa teman-teman namanya? Ramos. Narciso Ramos. Nah, beliau adalah perwakilan dari negara Filipina yang dikirimkan untuk mengikuti deklarasi Bangkok. Nah, kemudian lanjut nih. Lalu apa sih yang menjadi alasan utama berdirinya organisasi ASEAN? Nah, nih latar belakang atau yang menjadi alasan didirikannya ASEAN, organisasi perhimpunan negara-negara wilayah Asia Tenggara. Nah, yang pertama, Bapak minta tolong untuk Hafiz. Silakan dibacakan, Hafiz. Hafiz. Latar belakang didirikannya ASEAN memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Nah, barakallah, terima kasih Hafiz. Nah, kemudian jadi teman-teman yang melatar belakangi kenapa sih organisasi atau perhimpunan ASEAN itu dibentuk? Nah, yang menjadi alasan yang pertama yaitu memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain. Nah, kecuali negara Thailand. Berarti negara mana saja yang pernah dijajah tadi? Indonesia, kemudian mana lagi tadi? Singapura, kemudian Malaysia, dan yang terakhir Filipina. Nah, kemudian ini nomor 2 adalah adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi lokasinya sama ya teman-teman, berada di wilayah Asia Tenggara. Kemudian nomor 3 memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Teman-teman sebelumnya sudah pernah tahu belum apa itu ras? Sudah pernah tahu belum? Ras itu penggolongan suku bangsa yang didasari oleh ciri-ciri fisik atau asal-usul wilayah serta bangsa, seperti ciri-ciri fisiknya itu warna kulit, kemudian dari bentuk wajah, postur tubuh, bentuk rambut, dan warna mata itu memiliki kesamaan di wilayah Asia Tenggara. Nah, jangan diganti jadi tiga latar belakang atau 3 alasan ini yang mendasari kenapa sih perhimpunan negara-negara ASEAN itu dibentuk. Gitu. Nah, kemudian dari latar belakang, kira-kira apa sih keuntungan atau tujuan dari didirikannya negara ASEAN ini? Nah, ini teman-teman, Pak Asmi minta untuk satu orang satu yang menyebutkannya ya. Satu orang satu. Coba ya, tampilin yang besar. Sekarang yang dari Putri deh. Yang Pak Asmi minta untuk perwakilan dari Putri yang menyebutkan. Di situ ada Liska ya. Yang namanya Liska kan? Ya, silakan Liska menyebutkan nomor 1. Tujuan didirikannya ASEAN. Silakan. Tujuan didirikannya ASEAN Kurang mempercepat Ya, kedengaran. Coba Nomor 1, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Nomor 2, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan
pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Oke, Barakallah. Terima kasih Rizka, dimatikan kembali untuk mic-nya. Jadi tujuan atau keuntungan dari didirikannya organisasi atau perhimpunan ASEAN itu yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kedua, yakni memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Kemudian ada lagi nih teman-teman. Nah, Pak Asmi sekarang minta untuk yang membacakan adalah Eca. Boleh Eca? Eca silakan. Yang mana? Itu nomor 3. Silakan di. Meningkatkan perdamaian dan keamanan serta stabilitas politik. Itu kan? Iya, terus? Nama yang 4 ya, Pak? Ya, nomor 4. Kestabilan politik. Menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekali. Yang nomor 3 itu meningkatkan perdamaian dan keamanan serta stabilitas politik. Jadi yang nomor 4 itu menangani dan meneliti masalah-masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini Pak Asmi tunjukkan kembali nih, pesta Asia Tenggara. Oke, betul, waktunya tinggal berapa Pak? Waktunya tinggal berapa kira-kira? Waktunya tinggal berapa kira-kira? Udah siap ya, Pak? Oke, sudah. Nah, sekarang Pak Asmi akan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk bertanya. Kira-kira bagian mana tadi yang mungkin teman-teman belum pahami ataupun ada beberapa mungkin dari slide PowerPoint yang Pak Asmi tampilkan tadi yang belum teman-teman catat. Oke, silakan. Saya belum nulis yang latar belakang itu, Pak. Silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan. Pak Asmi akan silakan angkat tangan. Silakan angkat tangan dulu. Eca, ya silakan Eca. Saya belum selesai nulis yang latar belakang didikannya ASEAN sama tujuan didikannya ASEAN. Oke, sebentar kita ke Eca dulu. Ya Eca, silakan apa Eca yang mau ditanyakan Eca? Saya belum selesai nulis latar belakang didirikannya ASEAN, Pak. Nih, latar belakang didirikannya ASEAN memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain kecuali Thailand. Nomor 2, adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Dan yang kelima, memiliki ras dan kebudayaan. Nomor 3, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Kira-kira selain Eca, ada lagi? Memiliki ras dan kebudayaan. Ya, Willy. Silakan Willy. Apa Willy? Tujuan didirikannya ASEAN 1 sampai 4. Sama, Will? Sebentar ya, Win. Gimana Eca? Sudah selesai, Eca? Belum. Oke, silakan. Pak, saya belum. Lihat Google. No. Hafiz, silakan dimatikan dulu untuk mic-nya. Saya Pak. Oke. Nomor yang selanjutnya nih. Tujuan didirikannya ASEAN. Silakan dicatat. Mempercepat. Lagi. Baik. Bagaimana teman-teman? Belum. Sabar. Kita belum jauh. Oke, sudah. Sepertinya Lila sudah ya. Memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Pelan, Pak. Oke. Nah. Oke. Siapa yang mau nanya lagi, Pak?
Nggak ada, Pak. Tunggu. Silakan angkat tangan seperti yang Pak Toto contohkan. Coba sih, Pak. Tangan. Dalam bidang pendidikan. Viro ya? Viro. Oke, sudah? Sudah? Oke, jika sudah, nah ini yang Bidang keempat. apa tadi? Di bidang, nih, pendidikan, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Oke, sudah ya? Nah, kita lanjut. Oke, ini meningkatkan perdamaian dan keamanan serta stabilitas politik. Dan yang keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Baik teman-teman, jika teman-teman sudah selesai, jika teman-teman Halil silakan ditutup dulu Halil untuk ini Halil. Icon mic-nya silakan ditutup Halil. Oke, terima kasih kerjasamanya. Oke, teman-teman, nih Pak Asmi review kembali ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita sudah belajar tentang negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Nomor Asia 4 Tenggara. lagi, Pak. Aktifin Pak, chat, nanti- Pak. Jangan tak, Pak? Ya, Aktifin silakan chat, Pak. Akbar. Akbar ya, silakan Akbar. Ya, Bar. Apa, Bar? Tidak terdengar Akbar. Coba didekatkan mic-nya Akbar. Yang keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Baik, sudah ya. Nah, tunggu, Pak. Meneliti masalah. Bapak, saya mau menanya. ya, siapa? Dari siapa? Silakan sebutkan namanya. Siapa? Timbul. Ya, Hasan. Syafiq Hasan, silakan Bang. Ya, ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti ada tantangan tak hari ini? Insya Allah nanti ada. Oke, sudah. Nah, oke, Pak Asmi review kembali ya untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Pak Asmi akan mematikan seluruh mic-nya. Kemudian teman-teman, Pak Asmi tidak izinkan untuk menghidupkan kembali ketika Pak Asmi sudah mengizinkannya untuk mengaktifkan mic-nya kembali. Nih, teman-teman, kita sudah belajar tentang mengenal negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara atau yang tergabung di dalam organisasi ASEAN. Nah, kemudian tadi Pak Asmi juga sudah menunjukkan negara-negara mana saja yang tergabung dalam negara ASEAN atau yang berada di Asia Tenggara. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, kemudian Laos, Kamboja, Filipina, dan yang terakhir yang ke-10 adalah Brunei Darussalam. Nah, tadi juga Pak Asmi sudah menunjukkan bahwa perhimpunan negara-negara ASEAN itu yang berada di wilayah Asia Tenggara itu didirikan oleh 5 negara. Yang pertama, negara Indonesia. Negara Indonesia tadi diwakili oleh siapa teman-teman? Boleh dibuka kembali untuk mic-nya. Yang mau menjawab boleh. Ada Malik. Ada Malik. Kemudian yang dari Singapura tadi siapa? Yang dari Singapura siapa tadi? Raja Ratnam. Raja Ratnam. Ya, Sinantabi Raja Ratnam. Kemudian yang ketiga dari negara Malaysia. Dari negara Malaysia siapa tadi namanya? Nama? Abdul Razak. Tun Abdul Tuan Abdul Razak. No, bukan Tun Abdul Razak. Kemudian yang keempat itu bernama siapa teman-teman? Tanat Koman. Kemudian yang kelima Narciso Ramos. Nah, bertempat di manakah deklarasi ASEAN diadakan? Di mana tadi? Bangkok. Di Bangkok. Thailand. Deklarasi di 1967. ya di Bangkok, tepatnya pada tanggal 5 Agustus pada tahun
di Bangkok, Thailand 5 Agustus pada tahun 1967. Tepatnya di Bangkok, Thailand ya teman-teman. Kemudian tadi Pak Asmi juga sudah menyebutkan tentang beberapa alasannya memiliki kesamaan yang sama, memiliki persamaan yaitu pernah dijajah dari negara-negara asing, kecuali di Thailand. Kemudian yang kedua adanya persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara, dan yang ketiga memiliki ras atau kebudayaan yang hampir sama. Kemudian keuntungan dari didirikannya ASEAN itu yaitu yang Pak Asmi tampilkan di slide. Yang pertama mempercepat kebutuhan ekonomi. Oke. Teman-teman, pada tahun berapa tadi organisasi ASEAN didirikan? 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand. Kemudian tujuan didirikannya mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara, memberikan bantuan dalam bentuk pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Nomor 3, meningkatkan perdamaian dan keamanan, serta stabilitas politik, serta yang terakhir menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Nah, barakallah teman-teman, itu tadi penjelasan Pak Asmi tentang mata pelajaran IPS mengenal negara-negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Nah, teman-teman, setelah Pak Asmi menjelaskan tentang materi hari ini, insya Allah sebentar lagi akan Pak Asmi berikan link untuk teman-teman kerjakan di Google Form-nya. Nah, harapan Pak Asmi teman-teman bisa optimal dalam mengerjakannya dan jujur dalam mengerjakannya ya. Nah, kemudian ini Pak Asmi lihat ada beberapa dari teman-teman kita yang baru bergabung. Tidak apa-apa. Nanti yang baru bergabung ini boleh melihat sebelum mengerjakan tantangannya, boleh melihat rekaman atau recording dari pembelajaran kita hari ini di YouTube. Nanti Pak Asmi akan kirimkan ke Google Classroom. Baik, itu saja dari Pak Asmi untuk hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan laksanakan kegiatan ibadah 5 waktunya, dan tetap menjaga kesehatan. Jangan keluar apabila belum ada instruksi untuk melakukan kegiatan lain. Baik, jika memang tidak ada lagi, Bu Mega ada yang mau ditambahkan, Bu Mega? Tidak ada. Oke, Pak Toto ada? Ya? Apa, Pak? Willy? Ya, Willy. Silakan, Willy. Willy angkat tangannya. Nanti kerjainnya di Google Classroom kan, Pak? Kalau untuk linknya akan Pak Asmi, Bu Mega, dan Pak Toto masukkan ke dalam Google Classroom. Nah, nanti teman-teman boleh langsung mengambil linknya di situ, kemudian langsung diarahkan ke Google Form-nya nanti. Sama saya lagi pergi, Pak. Nggak bisa. Ya, boleh nanti dikerjakan di malam hari ketika memang sudah ada waktu untuk mengerjakan. Bisa dipahami, Willy? Oke, jika sudah dipahami, siapa lagi yang yang sekiranya belum jelas untuk hari ini, pembelajaran hari ini? Baik, jika sudah jelas semua, silakan acungkan jempolnya ke kamera. Oke, barakallah. Oke, jika memang tidak ada lagi untuk dari Bapak Ibu Guru, Pak Asmi cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kemudian Pak Asmi tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya sudah bergabung teman-teman. Willy, kenapa tadi nggak aku screenshot aja tantangan